Hizbut Tahrir artinya apa? Ya, coba kita lihat. Hizb artinya partai atau kelompok. Di kalangan orang-orang pesantren juga ada hizb. Hizb itu artinya sama dengan maksurat, doa-doa yang diwariskan ulama. Tapi hizb dalam dunia sosial artinya adalah partai ataupun kelompok. Lalu ada kalimat tahrir. Apa arti tahrir? Pembebasan. Itu arti dari tahrir. Jadi Hizbut Tahrir, partai pembebasan. Kok muncul nama ini? Ternyata bersumber dari cita-cita si pendirinya. Nah, ini pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Saya ringkas dengan TN ya. Taqiyuddin An-Nabhani. Keluarga Nabhani itu keluarga ulama. Beliau ini mudanya lahir di Palestina tapi bagian ujung. Nah, ini jadi latar belakang. Kenapa dia kemudian membuat partai judulnya namanya Hizbut Tahrir? Karena di saat dia lahir, Israel sudah menguasai beberapa wilayah Palestina. Tahun berapa itu? 1909. Ada ikhtilaf perbedaan beberapa ahli tafsir, lebih mundur 1907. Nah, ini nggak penting sebenarnya, tapi yang pasti antara 7 dan 9. Wafatnya tahun berapa? 1907. Ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 79. Ya. Yang penting dia antara itu. Ikhwan akhwatullah, ini fenomena apa? Apa yang bisa kita baca di sini? Bahwa Taqiyuddin Nabhani hidup di rentang waktu masa transisi dari penjajahan barat kepada masa independen, kemerdekaan. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? 45, masih ingat kan? Nah, kira udah gak ingat. Karena khilafah jadi udah gak ingat ya. Sama, negeri-negeri di barat itu juga ada yang lebih awal, ada yang lebih belakangan merdekanya dari kita. Ini masa-masa rentang waktu. Dan 1909 di tahun 1924, itu tahun berapa umurnya kira-kira? 1909 di tahun 24-nya berarti umurnya 25. Di saat itu Turki Utsmani runtuh. Sudah bisa dibayangkan apa yang kira-kira dia rasakan? Turki Utsmani runtuh, khilafah terakhir dalam Islam runtuh. Dia sedang berharap Palestina itu dibebaskan dan diperjuangkan oleh Turki Utsmani, ternyata sudah runtuh. Akhirnya Saudi buat negara sendiri, Lebanon buat sendiri, Suriah buat sendiri, Yordan buat sendiri, Irak semuanya buat sendiri, Mesir juga sendiri. Banyak ulama dari Turki yang tadinya bekerja menjadi ulama besar, ngajar di ma'had, ngajar di universitas, kemudian mereka imigrasi ke Mesir. Maka Mesir juga merdeka. 1924 itu merdekanya Turki, tapi ulama menyebut orang yang memerdekakan Turki bukan yang biasa kita sebut Kemal Atatürk, tapi ulama sebagian yang perjuangannya menghadang sekularisme Kemal menyebut dia bukan Atatürk tapi Aduwut Turk, musuhnya Turki. Kalau Atatürk artinya bapaknya Turki. Nah, terlepas dari itu sejarah mereka, kita tidak tahu hakikatnya apa. Nanti kita coba lihat. Taqiyuddin Nabhani hidup di masa keruntuhan khilafah Islamiyah terakhir. Maka antum bisa lihat bagaimana dia berharap muncul lagi khilafah yang baru. Itu harapan dia. Maka dia buat Hizbut Tahrir. Nah, sebelum itu ternyata ada proses. Coba lihat, dia ini bukan orang sembarangan, orang cerdas dan orang pintar. Pernah ngaji berapa lama di daerah Syam, ya. Kemudian kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi tamatan Mesir juga nih, tokohnya Taqiyuddin An-Nabhani. Di saat-saat itulah di Mesir lagi berkembang namanya Ikhwanul Muslimin, kita pendek dengan IM. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, yang kemudian menyebarkan ideologi yang luar biasa, tapi ideologinya bergerak di dunia sosial keagamaan. Sampai datang Said Qutb, Hasan Al-Banna sudah mati, sudah ditembak orang ya.
Datang Said Qutb lalu kemudian merubah arah perjuangan ikhwan muslimin menjadi lebih keras. Said Qutb, Pak. Ya. Maka yang sekarang bisa akses, cari tafsir Said Qutb. Said Qutb ternyata mengkafirkan negara-negara yang dianggapnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini Said Qutb. Said Qutb tidak pernah bertemu Hasan al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin, tapi kemudian terinspirasi dan mempelajari, akhirnya menjadi Ikhwan Muslimin. Ikhwan akhwat fillah, Pak Saudara makan Allah, persentuhan ini penting sekali karena Hasan al-Banna dalam waktu setahun mampu menyebarkan Ikhwan Muslimin di Mesir. Setahun itu melahirkan 300 cabang. Bisa dibayangkan canggihnya Hasan al-Banna. Maka kisah-kisah tentang Hasan al-Banna itu sangat ajib sekali karena beliau ini mewarisi akhlak Nabi SAW. Santunnya, kalau ketemu itu duluan nyapa, duluan nyodorin tangan. Kalau sudah salaman gak duluan narik, tapi nunggu temennya selesai dulu. Kalau salaman dia pandang orangnya, gak dicuekin. Kita kalau salaman gimana? Salaman ke siapa, ngeliatnya ke siapa? Paling ngeliat kakinya ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, Syekh Hasan al-Banna dengan segala macam akhlaknya yang luar biasa itu akhirnya membuat Ikhwan Muslimin bisa tersebar kemana-mana. Dan Hasan al-Banna jangan salah, sebelum dia membuat Ikhwan Muslimin, dia punya pergerakan namanya pergerakan Hasofiyah. Hasofiyah itu tarekat Syadziliyah, tarekat Sufi, Pak. Makanya Hasan al-Banna mewariskan kepada pengikutnya zikir-zikir yang disebut zikir maksurat. Pernah dengar? Zikir maksurat pagi dan sore. Itu asalnya di tarekat. Maka dia mengatakan, aku tidak akan mendakwahi orang hatta aku nasufiyan. Sehingga aku menjadi benar-benar sufi. Ya, kita kaget, Pak. Tapi dia juga mengatakan apa? Orang tidak bisa dirubah dengan tasawuf. Negara ini tidak bisa berubah dengan tasawuf. Karena tasawuf cuma memperbaiki diri sendiri dan muridnya gurunya. Maka mesti ada pergerakan. Maka dia buatlah Jam'iyah Hasafiyah. Tapi saya dapat kabar dari beberapa sahabat-sahabat kita yang belajar lama di Mesir, Syekh Mursyid, jadi pimpinan ahli zikir itu disebut Mursyid, mencabut izin dia sebagai Syekh Tarekat Hasafiyah. Itu info terakhirnya. Jikapun benar, ini tidak mengurangi kemuliaan Hasan al-Banna, tapi akan membuat problem pada zikirnya. Zikir Hasan al-Banna yang antum beli di toko-toko ya, bazar-bazar, maksurat, itu kan dari beliau. Ya. Ternyata ada tambahan di belakangnya namanya Rabitah. Rabitah ini yang kemudian dibawa oleh ulama-ulama Saudi ke Saudi, dikeluarkan fatwa dan itu mengeluarkan fatwa yang mencengangkan. Maksurat Hasan al-Banna dianggap maksurat bid'ah karena ada tambahan Rabitahnya di belakang. Namun ulama Mesir tidak ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Yang bid'ah itu nanti pengikutnya dia yang bikin rusuh di Mesir. Ya, sebagian, tidak semua juga ya. Kemudian apa yang dia lihat setelah bergabung bersentuhan dengan Hasan al-Banna dan Ikhwan Musliminnya, Taqiyuddin An-Nabhani merasakan ini cuma ormas doang. Jadi Ikhwan Muslimin itu kayak Muhammadiyah sama NU gitu. Ya kayak NU-nya tuh kayak Muhammadiyahnya. Punya sekolah, ya, punya pergerakan, punya pertemuan, ada mabit. Mabit itu dari sana, Pak. Di sini ada tradisi mabit. Mabit itu nomenklaturnya mereka, istilah mereka itu. Mabit, nginep semalam. Mabit itu bukan malam bina iman dan takwa, itu kependekan kita. Asalnya dari sono. Ya. Syekh Hasan al-Banna punya kitab Rasail, ya, Majmu' Rasail, disebutkan di bagian azkar, zikir. Orang kalau ikut saya, ikut manhaj saya, ikut ajaran saya, maka hendaklah dia mengamalkan zikir ini dan mabit sekali seminggu. Mabit, jadi ada malam muhasabah. Zikir pagi sore, malamnya tahajud, kemudian muhasabah. Maka siapa yang tidak melakukannya, apa kata beliau, terputuslah hubungan antara dia dan aku. Nah itu sebabnya golongan-golongan tokoh-tokoh yang beberapa yang terkenal di pergerakan-pergerakan yang dipengaruhi oleh kaum muslimin, dulunya suka mabit, sekarang udah enggak lagi. Biasanya hancur, Pak.
gerakannya langsung hancur. Ini Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, akidahnya Ahlus Sunnah. Taqiyuddin Nabhani awalnya juga berakidah Ahlus Sunnah, tapi di masa-masa dia itu bersentuhan dengan pemikiran Abduh Rashid Ridha, ya. Orang-orang ini orang-orang modernis yang pemikirannya agak sedikit liar. Makanya kemudian Taqiyuddin Nabhani punya pandangan yang agak dianggap menyimpang oleh orang. Tapi terlepas dari itu nanti kita bahas di bagian mana dia dianggap menyimpang. Hasan Al-Banna dinilai oleh Taqiyuddin Nabhani kurang praktis. Cuma jadi ormas, nggak jadi partai, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa mengislamkan negara, tidak bisa membangun sebuah daulah. Itu pandangan dari Taqiyuddin Nabhani. Maka kemudian tahun 1953 setelah dia berteman, berkawan dengan muslimin di daerah Lebanon dan Yordan, dia di Yordan bikin Hizbut Tahrir. Jadi HT, nama pendekannya HT, ya. Di Indonesia ditambahin I, HT, I, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi tahun 53, Pak. Ini ya. 53 berarti Indonesia sudah hampir 10 tahun merdeka, ya. Hampir, ya, berarti berapa? 8 tahun tuh, 7 tahun, ya. Ulama kita mencatat ada penyimpangan dari Taqiyuddin Nabhani. Apa penyimpangannya? Padahal dia ahli sunnah. Apa kata dia? Keniscayaan membangun khilafah. Khilafah harus dibangun lagi. Ada slogannya. Kalau NU kan slogannya Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Kalau slogan HT bukan itu. Tidak ada syariat tanpa daulah, gitu. La Islama biduni syariah, la syariah biduni daulah. Kira-kira begitu, ya. Slogannya mirip-mirip beginilah. Artinya tidak mungkin menerapkan ajaran Islam kecuali dengan mendirikan daulah. Ternyata ini kekecewaan dari Taqiyuddin Nabhani yang pernah bekerja sebagai hakim. Ya, dia pernah jadi di pengadilan, tapi nggak bisa maksimal. Maka dia merindukan kembali bangkitnya Turki Utsmani atau khilafah baru. Dan jangan salah Bapak Saudara makan Allah, setelah Turki Utsmani runtuh, itu di Mesir diadakan beberapa kali muktamar ingin membangun kembali khilafah, tapi gagal semua. Dari Indonesia ada delegasi pertama, itu ayahnya Buya Hamka. Namanya Syekh Abdul Karim, ya, bin Amrullah. Yang pertama dikasih doktor dari Indonesia oleh Al-Azhar, doktor honoris causa. Awalnya kata beliau, kami ini ikut muktamar itu syekh-syekh Arab, nggak ngomong gimana cara mendirikan khilafah, tapi membahas tentang ikhtilaf ulama mengenai khilafah. Akhirnya bosan itu Syekh Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, dia fasih berbahasa Arab dan lebih dari 10 tahun di Mekah. Maka dia mohon maaf, afwan, ya, maaf Syekh, apa yang ente jelasin kita sudah paham semua. Ini yang berani cuma orang kita Pak yang begitu, ya. Ente yang jelasin itu kita sudah paham semua. Udahlah nggak usah membahas itu. Kita sekarang ingin membahas ketika khilafah hancur, binasa, gimana cara membalikannya? Diam Syekhnya. Akhirnya beliau presentasi segala macam menjelaskan, dan di situ orang Azhar kemudian mengangkat beliau menjadi doktor honoris causa. Nah, ini sejarahnya. Sebelumnya kan ada Syekh Nawawi Bantani, tapi belum ada gelar doktor Pak waktu itu. Yang membawa beliau ke sana muridnya Al-Imam Al-Baijuri, bukan Baijuri yang di film sinetron dulu itu, ya, Bajai Bajuri. Ini Baijuri itu nama ulama. Mungkin dulu orang-orang Betawi, kiai-kiai Betawi ngajarin murid-muridnya, akhirnya si murid-muridnya punya anak, dikasih anak namanya Baijuri. Ya mungkin, ya. Nah itu Baijuri ngajinya sama Syekh Nawawi Bantani waktu di Mekah. Maka Syekh Nawawi Bantani diundang oleh beliau ke Al-Azhar, sekedar mengajar di Al-Azhar. Badannya kecil, ya, maklum orang-orang Indonesia lah, badannya nggak gede-gede, ya, jenggotnya ala qadrihi, ala kadarnya, ya. Kecil Pak, kalau antum mau lihat masjid Syekh Nawawi di Banten, di Serang.
lihat ininya, ukuran tempat imamnya kira-kira segitulah beliau. Ya. Enggak gede, enggak panjang juga, enggak tinggi juga. Apa yang kemudian menjadi penyimpangan yang dianggap ulama, ini saya menulis yang ditulis ulama, ini bisa kita sepakati nanti, bisa juga tidak ya. Mencampur adukkan khilafah dengan sistem yang ada di Romawi dan Persia tanpa dia sadari dan dia anggap itu bagian dari Islam. Contohnya, sistem kementerian ada nggak di Nabi SAW, pada Nabi? Nggak ada Pak. Sistem kementerian itu diadopsi oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sistem kementerian, menteri ini, baru kemudian diadopsi oleh khilafah-khilafah setelah 4 khalifah itu. Baru ada menteri-menteri. Tadinya nggak ada. Dulu Nabi itu dan Abu Bakar setelahnya Omar merangkap. Ia sebagai presiden, sebagai panglima perang, juga sebagai ketua KPK-nya, sebagai direktur Baitul Malnya, semuanya Pak, rangkap semua. Menteri pendidikannya, imam sholatnya, semuanya. Namun karena Nabi tidak meninggalkan satu sistem dalam pemerintahan, maka ini mengisyaratkan Islam boleh mengadopsi sistem pemerintahan lain. Nah ini perdebatannya. Kok mengadopsi sistem pemerintahan parlementer atau apapun lah di Romawi, di Persia, itu dia bolehkan, tapi mengambil demokrasi tidak boleh. Nah ini jadi perdebatan nanti Pak. Nah, kita lanjut, apalagi dia mengatakan akidah itu berdasarkan akal ya, kalau yang nomor 3 ini nggak usah dibahas. Akidah berdasarkan akal, ini mirip Mu'tazilah, tapi sebenarnya kalau kita kaji, dia mirip ke Ahlus Sunnahnya, tapi Ahlus Sunnah ini terbagi macam-macam Pak. Ada Ahlus Sunnah yang dekat ke akal, rasio, ada yang dekat ke teks. Nah, dia dekatnya ke rasio. Kemudian, nah ini yang paling menakutkan. Dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Indonesia pakai hukum Islam enggak? Enggak ya, Pancasila ya. Pancasila itu dianggap tauhid. Maka Pancasila oleh Hizbut Tahrir dianggap tauhid. Demokrasi dianggap kufur. Nanti kita lihat slide-nya, ternyata situsnya sudah dihapus Pak. Yang hapus tentunya internal dari HT, kita udah nggak bisa akses. Tapi syukurnya sudah ada yang meng-capture itu dulu, kita bisa lihat ya. Ideologi berbahaya HTI, coba kita lihat. Ini capture. Mereka punya majalah namanya Al-Wa'i. Kalau dulu selebaran di masjid-masjid namanya Al-Islam. Ya, jadi kok bisa HT itu dilarang di negeri ini? Itu sejarahnya panjang sekali. Ya, Indonesia termasuk sangat sabar membiarkannya. Nah, mereka mengatakan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah tauhid, sesembahan selain Allah. Ini capture-nya kurang jelas. Di sini ada kalimat menolak hukum tauhid, kira-kira begitu ya. Tauhid itu ternyata yang dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak jelas sedikit. Demokrasi itu kufur. Mengapa Hizbut Tahrir berpandangan demokrasi sistem kufur? Nah ini dari situsnya Pak dulu. Jadi antum yang ikut pemilu, bahkan pemilu kan kita juga ada pemilihan RT ya. Itu kan sistem demokrasi. Udah kufur semua itu udah. Kira-kira gimana? Mau masih mempertahankan HT? Ya. Apalagi nih ya, khilafah.org, dulu ini ada ya, sekarang udah dihilangkan ini. Sistem dan pejuang demokrasi memang sampah, gitu. Kalimatnya begitu. Maka coba lihat Pak, minimal dari sumber ini, counter extremism, itu ada 16 negara, termasuk Indonesia, penentang, pelarang HT, Hizbut Tahrir. Oke, ini secara normatifnya begini.